Yamaha YZ250 adalah klan motocross bermesin 2 tak yang usianya sudah cukup senior dibanding motocross 2 tak sekelas dari pabrikan lainnya. Bicara soal sejarahnya, lahirnya YZ250 tak lepas dari kehadiran Yamaha DT1. Yamaha DT1 sendiri merupakan trail enduro dual sport bermesin 250cc 2 tak yang penjualannya sangat sukses di Amerika saat itu. Sebagai gambaran betapa suksesnya Yamaha DT1, sebelumnya penjualan semua jenis motor Yamaha di Amerika dalam kurun waktu 1 tahun, rata-rata hanya mampu terjual sebanyak 4.000 unit saja. Sedangkan DT1 yang mulai dipasarkan sejak tahun 1968, menuai kesuksesan besar, di mana pada tahun pertama penjualannya, DT1 berhasil terjual sebanyak 50.000 unit lebih. Angka tersebut merupakan jumlah yang sangat fantastis, jauh melampaui penjualan motor trail lain yang ada pada saat itu. Bahkan saking larisnya, konsumen di market lokal Jepang harus mengantri selama beberapa bulan karena Yamaha kewalahan memenuhi permintaan pasar Amerika. Meskipun penjualannya sangat laris, bukan berarti Yamaha DT1 tidak mempunyai kelemahan. Apalagi sebagian pengguna DT1 lebih sering menggunakannya di medan off-road dan sebagian ada juga yang menjadikannya sebagai basic motor balap enduro. Dan karena memiliki kelemahan tersebut, banyak produsen part aftermarket yang mulai membuat spare part penunjang performa motor ini, termasuk Yamaha sendiri yang akhirnya juga ikut-ikutan membuat part racing tambahan untuk motor ini yang dinamakan sebagai Genuine Yamaha Tuner atau yang lebih kita kenal sekarang sebagai GYTR. Namun, beberapa part aftermarket termasuk part buatan Yamaha tersebut dinilai belum bisa memuaskan dan pada akhirnya hal inilah yang kemudian membuat Yamaha mempercayakan motor ini pada Don Jones untuk memodifikasi semua komponen yang ada pada Yamaha DT1 dengan pendanaan dan fasilitas yang disediakan sepenuhnya oleh Yamaha. Pabrikan Yamaha mempercayakan modifikasi Yamaha DT1 pada Don Jones karena pada saat itu Don Jones dikenal di Amerika sebagai seorang pembalap garuk tanah yang sudah berpengalaman, terutama soal bagaimana cara memodifikasi dan menyetel motor agar performanya bisa lebih bagus ketika dipacu di lintasan. Proyek ambisius Yamaha ini dilakukan agar motor mereka bisa bersaing dan mengalahkan trail buatan Eropa seperti Meiko, Triumph, Husqvarna, dan lain-lain yang pada saat itu masih cukup mendominasi di ajang balap garuk tanah Amerika. Setelah beberapa bulan waktu pengerjaan dan pengujian, Yamaha DT1 hasil modifikasi Don Jones ini diturunkan di ajang balap AMA Motocross kelas 250cc bersama pembalap Gary Jones yang merupakan putra dari Don Jones itu sendiri. Dan hasilnya sangatlah mengejutkan karena Gary Jones berhasil memenangkan kejuaraan tersebut sebanyak 2 kali berturut-turut, yaitu pada tahun 1971 sampai tahun 1972. Namun pihak AMA Motocross hanya menuliskan Gary Jones menang di tahun 1972 saja, dengan alasan di tahun 1971 AMA Motocross belum sepenuhnya menjadi kejuaraan resmi di Amerika. Singkat cerita, setelah Yamaha DT1 hasil modifikasi Don Jones ini terbukti sukses di kancah balap Amerika, pihak Yamaha sangat senang ketika mengetahuinya. Kemudian motor ini dikirim ke pabrikan Yamaha di Jepang untuk disempurnakan. Saat dikirim di Jepang, Don Jones menulis kode pada tangki motor ini dengan tulisan A to Z yang mempunyai arti bahwasanya motor ini telah dimodifikasi dari A sampai Z. Menurut Don Jones, motor yang dibangunnya tersebut sudah dirubah mulai dari bagian sasis, suspensi, tangki, sampai bagian mesinnya yang dituning ulang dari kondisi standar hanya mampu menghasilkan 22 horsepower, tenaganya berubah signifikan menjadi 40 horsepower. Nah, karena sudah dimodifikasi sepenuhnya dari A sampai Z oleh Don Jones, pabrikan Yamaha tinggal menyempurnakannya, atau bisa dibilang Yamaha memulainya dari huruf Y ke Z. Maka dari itu, setelah motor ini selesai, motor ini kemudian dinamakan sebagai Yamaha YZ. Dari sinilah awal mula lahirnya generasi Yamaha YZ series sebagai motor balap motocross Yamaha dengan model pertamanya yaitu YZ250A yang mulai dijual secara resmi pada tahun 1974. Dan tidak lama setelahnya, lahirlah adiknya yang lebih kecil yaitu YZ125 yang juga dirilis di tahun 1974.
Selama evolusinya, YZ250 banyak menginspirasi inovasi teknis di dunia balap motocross sekaligus perkembangan mesin 2 tak. Di mana pada tahun 1975, YZ250 hadir sebagai motocross pertama yang menerapkan suspensi belakang monoshock. Kemudian pada tahun 1982, generasi YZ250 hadir dengan mengusung mesin berpendingin cairan, sekaligus menjadi motocross 2 tak pertama yang menerapkan teknologi power valve YPVS. Untuk kemudian, teknologi YPVS ini menginspirasi pabrikan Jepang lain membuat teknologi power valve serupa pada mesin 2 tak mereka. Tanpa inovasi yang dilahirkan dari YZ250, mungkin perkembangan motocross akan sangat berbeda, dan mungkin kita juga tidak akan kenal dengan teknologi ATAC atau RC valve pada Honda, ITC pada Suzuki, maupun teknologi Gibbs pada 2 tak Kawasaki. Yang mana teknologi power valve ini kemudian juga diturunkan pada motor balap GP sekaligus motor 2 tak jalanan produksi massal. Meskipun diciptakan sebagai motocross two-lane dan berhasil memenangkan 14 kali kejuaraan motocross nasional di Amerika, uniknya YZ250 bukan hanya tangguh di lintasan motocross saja. Justru YZ250 lebih banyak meraih kejuaraan enduro nasional di Amerika dan tercatat telah meraih kemenangan di balap enduro sebanyak 15 kali. YZ250 menjadi satu-satunya motocross bermesin 2 tak dari pabrikan Jepang yang masih tersisa di kelasnya. Karena pabrikan Jepang lain sudah menghentikan motocross 2 tak 250cc mereka sejak awal tahun 2000-an. Namun meskipun bermain sendirian di antara pabrikan Jepang lain, hal ini tak membuat YZ250 dihentikan produksinya begitu saja. Pada tahun 2016, Yamaha merilis versi lain YZ250 yang dinamakan sebagai YZ250X. YZ250X diperuntukkan sebagai motor berspesifikasi enduro. Versi ini mempunyai beberapa perbedaan dari YZ250. Di antaranya adalah roda belakang berukuran 18 inch, settingan mesin dan rasio transmisi yang berbeda, suspensi lebih empuk, dan juga dibekali dengan standar samping. YZ250X mempunyai tenaga yang sedikit lebih rendah di putaran RPM bawah dan juga torsi yang lebih rendah dari YZ250, sehingga respon tenaganya tidak seliar YZ250 saat dipacu di medan off-road. Namun tenaga puncak yang dihasilkan YZ250X hanya beda tipis dengan YZ250. Berdasarkan hasil dyno test dari Motocross Action Max, pada putaran 9000 rpm ke atas, YZ250X menghasilkan 45,35 horsepower, sedangkan YZ250 menghasilkan 45,68 horsepower. Sejak tahun 2005, YZ250 tidak begitu banyak mendapatkan perubahan besar dan cenderung tertinggal dari pesaing pabrikan Eropa seperti KTM, Husqvarna maupun GasGas. Yamaha cenderung lebih memfokuskan ke pengembangan motocross 4 tak mereka, sehingga masa depan dari motor ini kerap kali dipertanyakan. Namun pada tahun 2022 lalu, akhirnya Yamaha memberikan beberapa perubahan baru pada YZ250 series ini, di mana seluruh bodyworknya mendapatkan desain baru yang lebih ramping, setup suspensi baru, subframe baru, pengereman depan belakang baru, serta saluran intake yang didesain ulang untuk efisiensi percampuran BBM dan udara yang masuk ketika berada di RPM tinggi. Menurut Motocross Action Max, secara performa YZ250 versi terbaru ini, tenaganya masih identik dengan YZ250 versi sebelumnya. Namun setidaknya dengan adanya ubahan ini, ergonomi berkendaranya menjadi lebih nyaman, power di putaran RPM atasnya lebih mengisi, ditambah lagi performa pengeremannya juga lebih bagus dari generasi sebelumnya. Oh iya, untuk sekarang, salah satu varian dari motor ini yaitu YZ250X sudah resmi dijual oleh ATPM Yamaha di Indonesia, serta ada juga beberapa importer umum yang menjualnya. Soal harga, saat ini YZ250X dijual oleh dealer Yamaha CPU dibanderol dengan harga Rp103 juta.
Nah oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.